Usaha mikro kecil dan Aktivitas di menengah pasar Bayang-bayang atau Bu UMKM Tika yang akibat sepinya informal konsumen menjadi dan naiknya harga sektor bahan rentan baku terkena harus hambatan dihadapi pandemi selama beberapa hari terakhir. pemerintah Pria asal Madura ini baru sebulan membuka usaha di daerah perkantoran Mampang Perapatan. Namun langsung dihantam corona. Ini mengaku Sudah 17 tahun sebelumnya hari-hari biasa sebelum ada kayak gini 3 ekor, ayam 5 ekor, sekarang bebek 1 ekor, ayamnya 2 ekor. Ya paling nanti kalau terus kayak gini paling. Pandemi COVID-19 telah mewabah hampir 2 tahun belakangan ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini pun sangatlah beragam. Terkhusus bagi mereka para pengamen, ojek online, tukang parkir, dan pedagang asongan. Akibat pandemi ini, pendapatan yang mereka dapatkan tentu juga semakin berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, sudah tugas kita sebagai sesama manusia untuk ikut membantu. Ini adalah Pak Trisno, berusia 60 tahun dan berasal dari daerah Malang. Bekerja sebagai pedagang dawet di masa-masa pandemi seperti saat ini tentu sangatlah sulit bagi beliau. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kita semua tahu bahwa semua orang dilarang untuk bepergian keluar rumah. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada dagangan beliau. Ini adalah Ibu Mulyati. Usianya 41 tahun dan berasal dari Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai pedagang kecil, tentu juga sangat berpengaruh. Kita semua juga tahu bahwa di masa seperti saat ini, orang-orang harus berdiam diri di rumah dan lebih sering memanfaatkan pembelian melalui online. Oleh karena itu, hal ini telah menyebabkan dagangan dari Ibu Mulyati semakin hari semakin berkurang. Ini adalah Pak Syahid, berusia 42 tahun dan berasal dari Ribung, Bekasi. Sebagai pengantar makanan online, pandemi COVID-19 juga lumayan berpengaruh bagi beliau. Di masa seperti saat ini, orang-orang mulai takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga hal ini berpengaruh pada pengantar makanan online seperti Pak Syahid ini. Kalau ini adalah Pak Ratmono. Usianya sudah 59 tahun dan berasal dari Yogyakarta. Di masa pandemi seperti saat ini dan di usia yang sudah renta, beliau tetap bersemangat untuk bekerja sebagai tukang parkir di suatu rumah sakit. Meskipun pandemi telah mengubah ekonomi beliau secara signifikan, ia tetap mau untuk bersemangat dalam bekerja demi mencukupi kehidupan dia dan keluarganya. Selanjutnya, ini adalah Pak Jakun. Berusia 46 tahun dan berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai ojek online, tentu pandemi juga sangat berpengaruh. Di masa pandemi, kita tahu bahwa orang-orang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada bepergian keluar. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi pendapatan beliau. Bagi Ibu Sri Suwarni selaku penjual sapu yang berusia 43 tahun dari Purwodadi, Grobogan, tentu juga sangatlah merubah pendapatannya sehari-hari. Para pembeli atau peminat dari dagangannya semakin hari semakin berkurang. Ini Bu Karmi, usianya 53 tahun, berasal dari Boyolali, bekerja sebagai penjual balon di masa pandemi seperti saat ini, di mana anak-anak sudah dilarang untuk bepergian, tentu juga menyebabkan dagangan berupa balon beliau menjadi sepi dari para peminat. Kalau ini adalah Pak Darman, usianya 52 tahun dan berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Bermata pencaharian sebagai tukang becak di masa-masa pandemi seperti saat ini juga sangat berpengaruh. Di masa saat ini, orang-orang sudah jarang menggunakan jasa tukang becak beliau
karena menurut mereka sangatlah tidak aman jika di masa seperti ini masih berkeliaran di luar rumah. Ini adalah Pak Adi. Usianya 32 tahun dan bermata pencaharian sebagai tukang parkir di daerah Cikarang. Sebagai tukang parkir, tentunya hal ini juga sangat berpengaruh bagi pendapatan mereka. Di mana dulu masih banyak orang yang berpergian dan melakukan kegiatan parkir di suatu toko maupun swalayan. Namun saat ini, di toko manapun selalu sepi dari para pengunjung dan berpengaruh pula pada pendapatan para tukang parkir. Pak Dedi berusia 19 tahun dan berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, juga merasakan dampaknya sebagai tukang parkir suatu minimarket. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pendapatannya juga berkurang secara signifikan. Kemudian ada Pak Susianto. Beliau berumur 44 tahun, berasal dari Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Mata pencaharian beliau adalah ojek online. Dan menjadi ojek online di tengah pandemi ini bukanlah hal yang mudah. Lalu ada Pak Kasyadi. Beliau berumur 43 tahun dan tinggal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Beliau memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjadi seorang tukang ojek. Lalu ada Pak Rian Maulana. Beliau berumur 26 tahun, berasal dari Samarinda, dan bekerja sebagai ojek online. Kemudian ada Pak Salam. Umurnya terbilang cukup sepuh, yaitu 63 tahun. Namun meskipun begitu, beliau tetap teguh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi seorang pasukan Orange di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada Pak Mukarobil Bazada. Berasal dari Banyuwangi, dan mata pencaharian beliau adalah pedagang asongan keripik singkong. Kemudian ada Pak Arta. Umurnya 40 tahun, berasal dari Ciloang, dan mata pencahariannya adalah tukang somai keliling. Kemudian Bu Yayat Hadiat. Umurnya 48 tahun, berasal dari Majalengka, Jawa Barat, dan beliau memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya sebagai pedagang asongan. Lalu ada Pak Khairon. Umurnya cukup tua, yaitu 64 tahun. Beliau berasal dari daerah Malang dan beliau bekerja sebagai tukang parkir. Lalu ada Pak Alfarisi. Umurnya 32 tahun. Beliau berasal dari Surabaya dan mata pencaharian beliau adalah ojek online. Kemudian ada Pak Jono. Umurnya 35 tahun, berasal dari Jombang, dan beliau memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai penjual pentol. Beliau Sorta Sinaga, berusia 65 tahun, berasal dari Parapat, Sumatera Utara, mata pencaharian pedagang asongan. Beliau Bapak Rizal Mando, berusia 51 tahun, daerah asal Bukit Tinggi, dan bekerja sebagai ojek. Dia bernama Imam, berumur 49 tahun, berasal dari Malang, Jawa Timur, dan bekerja sebagai ojek online. Dia Adi, berumur 30 tahun, berasal dari Depok, dan bekerja sebagai ojek online. Beliau bernama Ari, berumur 43 tahun, berasal dari Imam Bonjol, Binjai, dan bekerja sebagai penjual es tebu. Dia Ade, berumur 41 tahun, berasal dari kota Jakarta, dan bekerja sebagai ojek online. Beliau adalah Ibu Margia, berumur 47 tahun, berasal dari Butuh, Purworejo, Jawa Tengah, dan bekerja sebagai pedagang asongan. Beliau adalah Bapak Anis, berumur 54 tahun, berasal dari DKI Jakarta, dan bekerja sebagai tukang parkir. Beliau adalah Wayan Rustiani,
berumur 49 tahun, berasal dari Denpasar, Bali, dan bermata pencaharian sebagai petani sayur. Dan yang terakhir, dia bernama Agus, berumur 24 tahun, berasal dari Sukolilo, Surabaya, dan bermata pencaharian sebagai ojek online. Dengan sharing is caring, kita menjadi mengerti apa yang menjadi kesulitan kecil untuk kita, namun menjadi kesulitan yang besar untuk mereka. Pendapatan yang biasanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, kini tidak lagi mencukupinya. Namun, di balik kesulitan itu, mereka tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang lebih beruntung sebisa mungkin untuk membantu dan juga lebih peduli terhadap mereka. Kepedulian kita sangat berarti bagi mereka.